Ya Bapa, siang hari ini kembali kami beribadah kepadamu, berterima kasih dan mengucap syukur atas nafas hidup hari ini, atas keberkahan Tuhan, rahmat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, saat ini kembali kami mau membaca Alkitab. Terangi selalu hati dan jiwa kami dengan firman-Mu untuk kami mengerti, memahami melalui Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab di siang hari ini terambil dari 2 Samuel 2 ayat 8 hingga dengan ayat yang ke-32 hingga 2 Samuel 3 ayat 1 dengan perikop yang sama. Peperangan antara Daud dan Isiboshet yang berbunyi demikian. Abner bin Ner, panglima Saul, telah mengambil Isiboshet anak Saul dan membawanya ke Mahanaim, serta menjadikannya raja atas Gilead, atas orang Asyuri, atas Israel, atas Efraim dan atas Benyamin, bahkan atas seluruh Israel. Isiboshet bin Saul berumur 40 tahun pada waktu ia menjadi raja atas Israel, dan ia memerintah 2 tahun lamanya. Hanyalah kaum Yehuda yang mengikuti Daud, dan lamanya Daud memerintah di Hebron atas kaum Yehuda adalah 7 tahun dan 6 bulan. Lalu Abner bin Ner dengan anak buah Isiboshet bin Saul bergerak maju dari Mahanaim ke Gibeon. Juga Yoab, anak Zeruya, dan anak buah Daud bergerak maju. Mereka saling bertemu di telaga Gibeon, lalu tinggal di sana. Pihak sana satu di tepi telaga sebelah sini, dan pihak yang lain di tepi telaga sebelah sana. Berkatalah Abner kepada Yoab, "Biarlah orang-orang muda tampil dan mengadakan pertandingan di depan kita." Jawab Yoab, "Baik." Lalu tampillah mereka dan berjalan lewat dengan dihitung 12 orang dari suku Benyamin, dari Isiboshet anak Saul, dan 12 orang dari anak buah Daud. Kemudian mereka masing-masing menangkap kepala lawannya dan menikamkan pedangnya ke lambung lawannya sehingga rebahlah mereka bersama-sama. Sebab itu tempat itu disebutkan orang Helkat Zurim, letaknya dekat Gibeon. Pada hari itu pertempuran sangat hebat, dan Abner serta orang-orang Israel terpukul kalah oleh anak buah Daud. Ketika anak laki-laki Zeruya yakni Yoab, Abizai, dan Asael ada di sana, Asael cepat larinya seperti kijang di padang. Asael mengejar Abner dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dalam membuntutinya. Lalu Abner berpaling ke belakang dan bertanya, "Engkaukah itu Asael?" Jawabnya, "Ya aku." Kemudian berkatalah Abner kepadanya, "Menyimpanglah ke kiri atau ke kanan, tangkaplah salah seorang dari orang muda itu dan ambillah senjatanya." Tetapi Asael tidak mau berhenti membuntuti Abner. Berkatalah sekali lagi Abner kepada Asael, "Berhentilah membuntuti aku. Apa aku harus memukul engkau sampai jatuh? Bagaimana aku dapat memandang muka Yoab abangmu itu?" Tetapi Asael menolak berhenti. Lalu Abner menusuk ke belakang ke perut Asael dengan tombaknya sehingga tombak itu menembus belakangnya, dan rebahlah ia di sana dan mati di tempat itu juga. Semua orang yang datang ke tempat Asael rebah dan mati itu berhenti di sana. Tetapi Yoab dan Abisai mengejar Abner ketika matahari masuk, dan mereka sampai ke dekat Bukit Ama yang ada di sebelah timur Giah ke arah padang gurun Gibeon. Berhimpunlah Bani Benjamin di belakang Abner menjadi satu gabungan dan bersiap-siap di puncak sebuah bukit. Berserulah Abner kepada Yoab, "Haruskah pedang makan terus-menerus? Tidak tahukah engkau bahwa kepahitan datang pada akhirnya? Berapa lama lagi engkau tidak mau menyatakan kepada rakyat itu supaya mereka berhenti memburu saudara-saudaranya?" Jawab Yoab, "Demi Allah yang hidup, sekiranya engkau berbicara tadi, maka tentulah sudah dari tadi pagi rakyat menarik diri dari memburu saudara-saudaranya." Lalu Yoab meniup sangkakala dan seluruh rakyat berhenti. Mereka tidak lagi mengejar orang Israel dan tidak berperang lagi. Semalam malaman Abner dan orang-orangnya berjalan melalui Araba Yordan, menyeberangi sungai Yordan, berjalan terus hampir sepanjang siang, lalu sampai ke Mahanaim.
Ketika Yoab berhenti memburu Abner dan menghimpunkan seluruh rakyat, ternyata 19 orang dari anak buah Daud hilang termasuk Asahel. Tetapi anak buah Daud menewaskan dari suku Benjamin, dari orang-orang Abner 360 orang. Mereka mengangkat mayat Asahel dan menguburkannya di dalam kubur ayahnya yang di Betlehem. Kemudian berjalanlah Yoab dan orang-orangnya semalam-malaman itu dan sampai ke Hebron ketika hari sudah terang. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Jadi sampai di sini pembacaan Alkitab kita, saudara-saudara. Berbahagialah setiap kita yang suka membaca firman Tuhan, suka mengerti, memahami sejarah dan fakta tentang bangsa pilihan Tuhan dan juga semua anak-anak Tuhan yang dipilih dan dipanggil di seluruh dunia ini. Karena kita memiliki visi dan visi yang sama untuk kemuliaan nama Tuhan semata-mata. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang benar-benar mengasihi, hidup dan berkuasa untuk melakukan segalanya. Kita adalah manusia yang harusnya tunduk dan taat kepadanya, serta selalu merindukan Dia, karena Dia juga sama seperti kita, selalu merindukan anak-anaknya, apalagi yang telah diciptakannya. Kita berbahagia menjadi penyembah dan pemuji-pemuji serta pendoa-pendoa bagi seluruh dunia ini. Agar semua orang mengenal kasih karunia Tuhan yang Maha Kasih itu, mengenal Yesus Kristus dengan sepenuh hati, dan juga dapat menjadi anak-anak Tuhan di kerajaan yang akan datang. Terima kasih Bapa di surga, berbahagialah setiap kami yang suka akan firman-Mu, membaca, merenungkannya, serta menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar saja. Terima kasih Bapa, biarlah pelajaran tentang Daud dan Saul akan menjadi rema dalam kehidupan kami, supaya kami dapat menjadi orang-orang yang selalu bertanya dan juga mencari Tuhan dalam hidup kami, serta mendengarkan suara Tuhan selalu, supaya kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tidak berlaku seperti orang-orang jahat, tetapi akan tetap setia di dalam Tuhan untuk kemuliaan Tuhan semata-mata. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. God bless you all.